Shalom Bapak Ibu Saudaraku, kita bertemu lagi dalam ibadah kita di pagi hari ini. Saya sangat senang bisa menyapa Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang ada di Pandaan. Saya ingat tahun lalu saya pada bulan 7 juga ada bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara. Terima kasih kepada Bapak Ibu Gembala, Om dan Tante yang memberikan saya kesempatan untuk melayani di pagi hari ini dalam ibadah kita. Walaupun ibadah ini kita lakukan secara online, tapi tidak mengurangi sukacita kita di dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana kabar dari Bapak Ibu Saudara? Saya yakin percaya kita ada karena semua berkat Tuhan yang terus melimpah dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah ini, baik yang ada di rumah atau di mana saja, kiranya pengurapan Tuhan terus mengalir dalam hidup kita sehingga kita mengalami dan merasakan makna dari ibadah yang kita kerjakan hari ini. Puji Tuhan, kita akan belajar dari firman Tuhan hari ini menjadi renungan yang menguatkan iman percaya kita. Tema kita hari ini adalah tetap setia di tengah goncangan. Tetap setia di tengah goncangan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai 22. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Bapak Ibu yang bisa membuka Alkitab silakan Bapak Ibu buka Alkitabnya. Yang tidak bisa buka Alkitab silakan disimak pembacaan firman Tuhan hari ini. Saya rindu kita membaca firman Tuhan ini bersama-sama supaya kita mendapat berkat yang sama. Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-20 sampai yang ke-22. Tuhan yang ketiga. 2, 3. Maka berdirilah Ayub lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya, kemudian sujudlah ia dan menyembah, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, kita sudah membaca ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Kalau kita melihat dan kalau kita mempelajari dari ayat-ayat sebelumnya, bagaimana kehidupan Ayub. Nah, bicara soal goncangan atau guncangan, itu bukan hal yang asing bagi kita. Tapi sekarang kita bukan bicara soal guncangan seperti badai yang terjadi atau gempa dan lain sebagainya. Tapi kita sedang bicara tentang guncangan yang terjadi dalam setiap kehidupan manusia. Setiap orang, setiap manusia, baik itu kecil maupun orang dewasa, baik mereka masyarakat biasa maupun pejabat sekalipun, mereka tidak pernah lepas dari yang namanya masalah persoalan hidup. Cuma yang membedakannya adalah apakah masalah itu besar, apa masalah itu kecil. Atau apakah goncangan hidup itu teramat dahsyat sehingga membuat seseorang itu khawatir dalam hidupnya, sehingga seseorang itu mulai down dalam hidupnya, tidak bersemangat lagi. Ada juga goncangan itu ya yang hanya masalah-masalah biasa yang tidak terlalu berefek kepada kehidupan kita. Dan besar kecilnya satu masalah itu juga ditentukan oleh pribadi yang mengalami masalah itu sendiri. Mungkin bagi saya satu masalah itu saya rasa besar, tapi belum tentu bagi yang lain besar. Bagi saya satu masalah itu tidak, saya rasa itu bukan suatu masalah yang besar, tapi mungkin bagi saudara Fani itu adalah masalah yang besar. Dan setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Dan dampak yang dihasilkannya pun adalah masing-masing. Dan tergantung kehidupan seseorang itu sendiri. Bagaimana dia menyikapi masalah, bagaimana dia menyikapi persoalan kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bicara soal guncangan yang terjadi dalam hidup manusia, persoalan yang terjadi dalam hidup manusia itu pada umumnya meliputi 3 hal. Yang pertama itu adalah ekonomi, yang
yang kedua itu keluarga, yang ketiga kesehatan. Inilah masalah pokok yang dialami oleh hidup manusia. Kalau nggak masalahnya ekonomi, ya keluarga. Kalau nggak masalah keluarga, ya kesehatan. Ada orang yang sehat, ada keluarganya yang baik-baik, tapi ekonominya tidak baik. Ada orang yang ekonominya baik, keluarganya baik, tapi sakit-sakitan. Setiap orang memiliki masalahnya masing-masing. Khususnya di masa-masa sekarang, musim corona ini sangat berdampak besar dalam kehidupan setiap orang. Baik itu orang yang tidak percaya kepada Yesus Kristus maupun kepada mereka yang percaya kepada Yesus Kristus. Tapi bagaimana kita sebagai orang yang percaya menyikapi keadaan yang terjadi hari-hari ini? Kalau kita sering membaca dan suka membaca Alkitab, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tokoh-tokoh di dalam Alkitab ini yang mengalami masalah problema kehidupan, mengalami guncangan dalam kehidupan mereka, gejolak-gejolak yang terjadi dalam kehidupan mereka, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru. Bapak Ibu yang rajin membaca, saudara-saudara yang rajin membaca Alkitab, pasti mengetahui beberapa tokoh yang mengalami masalah-masalah dalam hidup mereka. Selain yang kita baca hari ini Ayub, ada banyak tokoh yang lain. Bahkan bukan hanya masyarakat yang biasa, hamba-hamba Tuhan juga mengalami goncangan. Misalnya di dalam perjanjian lama diceritakan bahwa ada seorang istri dari nabi. Artinya istri dari seorang hamba Tuhan. Dia ditinggal oleh suaminya karena suaminya meninggal, tapi ditinggal dalam kondisi memiliki hutang. Nah, hutangnya tidak bisa mereka bayar, dan pemilik uang itu datang untuk mengambil anaknya, menjadikan dia budak. Ini menjadi persoalan yang besar dalam kehidupannya seorang ibu janda, di mana anaknya harus diambil dan lain sebagainya. Ini masalah dalam hidupnya. Dia tergoncang, dia harus mencari jalan keluar. Ada juga yang lain yang mengalami goncangan hidup. Tapi yang terpenting adalah bagaimana mereka menyikapi kehidupan itu. Bagaimana mereka menyikapi keadaan-keadaan yang terjadi. Misalnya juga janda di Sarfat. Kekeringan yang terjadi pada masa itu membuat dia kehabisan stok makanan. Sehingga dia berpikir mereka akan mati karena makanan mereka yang habis. Tapi pertolongan Tuhan indah pada waktunya bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan. Kalau kita ke perjanjian baru, jemaat mula-mula ketika Paulus sebelum dia bertobat, dia mengejar-ngejar orang-orang yang percaya, yang pada waktu itu dikatakan pengikut Kristus, pengikut jalan Tuhan. Mereka memasukkan mereka ke penjara. Itu adalah goncangan hidup. Orang mau beribadah kok, orang mau percaya Yesus kok, kenapa harus diburu-buru, kenapa harus diserang dan lain sebagainya. Itu masalah-masalah yang harus dihadapi oleh setiap orang. Stefanus yang harus mati martir karena imannya, yang mempertahankan imannya, itu juga menjadi satu problema dan goncangan. Tapi problema, masalah yang mereka hadapi itu, mereka mengambil satu sikap positif, di mana masalah-masalah itu bukan membuat mereka jauh daripada Tuhan, namun justru membuat mereka tetap memilih untuk setia kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mari kita melihat apa yang menjadi kunci atau apa yang merupakan satu kekuatan yang sehingga Ayub tetap setia ketika goncangan hidup, masalah hidup terjadi di dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi Ayub pasal yang pertama ayat yang ke-21, dikatakan bahwa dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Ini adalah berbicara tentang bagaimana Ayub menyikapi masalah yang terjadi dalam hidupnya. Kalau kita membaca dari pasal 1, dia kehilangan ternaknya. Artinya ekonominya Tuhan izinkan hancur. Tuhan izinkan dia tidak memiliki harta benda lagi. Tidak cukup sampai di situ, Tuhan juga izinkan anak-anaknya mati. Dia mengalami goncangan. Dalam waktu yang singkat anak-anaknya tidak ada. Itu bukan hal yang mudah bagi seorang orang tua, tapi itu hal yang sulit. Tapi Ayub
masih tetap kuat. Tidak hanya sampai di situ masalah yang dihadapi, dia juga harus mengalami satu penyakit yang menggerogoti tubuhnya, yang membuat dia dijauhkan oleh banyak orang, yang membuat dia bau dan tidak disukai oleh banyak orang. Karena penyakitnya sungguh-sungguh amat mengerikan. Tapi apa yang dilakukan oleh Ayub? Dia berkata dan menyadari bahwa sesungguhnya dia datang lahir ke dunia dengan telanjang dan dia juga kembali kepada Tuhan dengan telanjang. Ini artinya apa? Dia menyadari bahwa sesungguhnya apa yang dia miliki, baik harta, anak, keluarga, kesehatan, itu semua adalah anugerah Tuhan. Dan dia tidak berhak untuk memegang itu sendiri. Tapi dia kembalikan kepada Tuhan dan menyadari, ya Tuhan, sesungguhnya aku ini tidak ada apa-apanya. Bahwa apa yang selama ini aku nikmati, apa yang selama ini aku rasakan, kebahagiaan yang aku rasakan, semuanya hanyalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ini penting untuk kita miliki. Apa yang kita miliki sekarang, apa yang kita nikmati sekarang, atau apa yang pernah kita nikmati sebelumnya dan tidak sama dengan kondisi yang kita alami sekarang, ingatlah bahwa semua itu hanyalah anugerah Tuhan, pemberian Tuhan untuk kita nikmati. Karena itu kita perlu bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan bahwa kita masih diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami berkat-berkat Tuhan. Bahkan terbukti sampai hari ini Tuhan masih memelihara kita dan kita masih bisa beribadah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, milikilah cara berpikir yang berbeda. Bukan melihat satu masalah itu untuk membuat kita down, bukan membuat masalah itu membuat kita hilang pengharapan, bukan masalah itu membuat kita jauh daripada Tuhan. Tapi justru dengan semua yang terjadi dalam kehidupan kita, membuat kita menyadari bahwa sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Bahwa semua yang kita miliki hanyalah anugerah Tuhan. Kemudian yang dilakukan oleh Ayub adalah dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Selain dia menyadari bahwa apa yang dia miliki semua adalah anugerah Tuhan, dia masih tetap mampu bersyukur, berkata bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Artinya bahwa Tuhan, jika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi, jika Tuhan mengizinkan kita menikmati berkat Tuhan, kita patut bersyukur. Tapi jika Tuhan mengizinkan satu kondisi yang sulit dan kita tidak menikmati berkat sebagaimana yang pernah kita nikmati, maka kita pun harus tetap bersyukur. Karena apa? Karena semuanya ada di dalam kendalinya Tuhan. Dan satu hal yang perlu kita pahami Bapak Ibu Saudara, bahwa apapun yang kita alami dalam hidup ini, tidak pernah Tuhan merancangkan yang jahat. Tuhan selalu menginginkan yang terbaik terjadi dalam hidup ini. Kita tidak tahu apa yang sebenarnya yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita orang percaya, sehingga wabah corona ini terjadi dan kita alami bersama. Apakah Tuhan menginginkan kita untuk tetap memandang kepada Dia sebagai sumber kekuatan, penghidupan, dan pengharapan? Atau apakah kita akan meninggalkan Tuhan? Keputusan ada pada kita masing-masing. Tapi harapan saya, ketika masalah ini datang, mungkin Bapak Ibu mengalami kesulitan hidup akibat dari masalah-masalah yang terjadi sekarang, khususnya akibat dari corona ini. Tetap percayalah kepada Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah mengingkari janji bahwa Dia akan tetap menyertai orang-orang yang percaya kepadanya dan mencukupkan semua apa yang mereka perlukan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, itu. Jadi kita perlu memiliki cara pandang yang berbeda. Tidak memandang masalah itu menjadi suatu masalah yang membuat kita hancur dan lain sebagainya. Tapi justru masalah yang kita hadapi itu untuk kita menyadari kembali siapa diri kita di hadapan Tuhan. Dan menyadari bahwa apa yang kita alami itu sesungguhnya Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Yang kedua adalah kita perlu tetap percaya kepada Tuhan. Untuk kita bisa setia di tengah-tengah goncangan ini, tetap setia kepada Tuhan, tetap setia kepada keluarga kita, tetap setia dalam kehidupan ini,
yang perlu kita lakukan adalah kita tetap percaya kepada Tuhan. Mari coba kita buka di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub 42 ayat yang kedua, Ayub berkata kepada Tuhan, "Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal." Ayub percaya bahwa apapun yang direncanakan oleh Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan kita alami dalam hidup ini, Ayub percaya bahwa semuanya itu tidak ada yang gagal. Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Artinya, kalau Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal yang sulit, Tuhan mengizinkan kita mengalami pergolakan, pergumulan dalam hidup ini, maka Tuhan juga mampu menolong kita untuk mengalami pemulihan. Hanya satu, asal kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan. Dan itu kita bisa melihat dari dalam Alkitab ini ada banyak pertolongan-pertolongan Tuhan yang dirasakan oleh tokoh-tokoh Alkitab. Bahkan Bapak Ibu Saudara mengalaminya sendiri. Dari kita kecil sampai kita dewasa saat ini. Dari problema hidup yang kita alami, kalau kita bisa ada sampai hari ini, itu semua karena pertolongan Tuhan. Ada satu contoh dalam Alkitab, di mana ketika situasi yang sulit mengekang kehidupannya atau datang dalam kehidupannya, dia tidak memilih meninggalkan Tuhan, tapi justru dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Mungkin Bapak Ibu tahu ayat ini. Kita melihat ada satu tokoh yang sangat terkenal bagi orang Israel, yaitu Daud. Daud adalah satu pribadi yang sangat berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun ada pernah dia melakukan kesalahan, tapi Tuhan memuji dia menjadi satu pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita coba melihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6. Begini bunyi firman Tuhan. "Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya." Nah, situasi ini di mana waktu itu Daud kehilangan anak dan istrinya, dan masyarakat atau rakyat yang bersama-sama dia juga mengalami hal yang sama, di mana anak dan istri mereka ditawan dan kota mereka atau tempat mereka itu dibakar. Sehingga satu situasi yang sangat sulit dan Daud didesak. Dia tidak mempersalahkan situasi, dia tidak mempersalahkan masyarakat atau rakyat pada waktu itu yang mendesak dia. Dan dia juga tidak mempersalahkan Tuhan. Tapi satu tindakan yang sangat luar biasa yang diambil oleh Daud, yaitu apa? Tetap percaya kepada Tuhan, menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan atas situasi yang dia alami. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, apapun yang Bapak Ibu alami, jangan pernah menyalahkan Tuhan. Tetap percaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Hari-hari ini mungkin kita sangat sedih, mungkin kita sangat susah, mungkin ada banyak masalah yang bertubi-tubi kita alami. Tapi justru dalam keadaan seperti inilah Bapak Ibu Saudara menguatkan iman percaya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, sebagai orang yang tetap setia kepada Tuhan, orang yang tetap mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan, ada pemulihan yang Tuhan kerjakan. Cuma memang butuh proses untuk itu, sebagaimana yang dialami oleh Ayub. Jika kita membaca Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-17, kita akan melihat di sana bagaimana Ayub dipulihkan oleh Tuhan. Karena kesetiaannya tetap berjalan di jalurnya Tuhan, tetap dia berharap dan percaya kepada Tuhan. Tuhan melakukan satu pemulihan dalam kehidupannya. Kita bisa baca di ayat yang ke-12. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada hidupnya yang dahulu. Di ayat yang ke-16, sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya.
Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunan yang keempat. Bahkan dikatakan di ayat 17, dia tua dan lanjut umur. Wow, sangat luar biasa. Berkat Tuhan yang luar biasa bagi mereka yang tetap setia ketika menghadapi goncangan hidup. Ketika problema hidup terjadi, ketika memilih untuk tetap setia dan memandang segala masalah itu bukan untuk menghancurkan kita, tapi justru membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Ada upah, ada berkat yang Tuhan sediakan. Kalau Ayub mendapatkan berkat Tuhan, selain dia pulih dari sakitnya, Tuhan juga memberkatinya, mengembalikan berkat-berkat Tuhan, memulihkan ekonominya dan juga problema keluarganya. Bahkan firman Tuhan mencatat anak-anak yang dilahirkan. Bagi Ayub ada anak-anak yang luar biasa. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan berkata bagi mereka yang tetap setia kepada Tuhan, mereka akan dijanjikan mahkota kehidupan. Sama seperti firman Tuhan yang disampaikan kepada jemaat yang ada di Smyrna. Mari kita buka firman Tuhan sebagai ayat kita yang terakhir. Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ini adalah firman Tuhan dan janji Tuhan kepada jemaat yang ada di Smyrna ketika mereka tetap setia kepada Tuhan. Saya akan bacakan. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Tuhan menginginkan kita supaya kita setia sampai mati. Artinya apa? Problema hidup boleh terjadi, masalah hidup boleh terjadi. Memang bukan hal yang mudah ketika kita diterpa oleh masalah kehidupan. Tapi itulah untungnya kita sebagai orang yang percaya kita punya Yesus Kristus yang juru selamat kita. Dia memberikan kita kekuatan. Roh Kudus memberikan kita penghiburan sehingga kita mampu menjalani hari-hari hidup kita, mampu menjalani hari-hari hidup yang penuh dengan pergumulan ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang menang. Ketika kita tetap setia sampai akhir hidup kita, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjalani hidup dengan ucapan syukur, dengan apa yang Tuhan izinkan terjadi, memiliki cara pandang yang berbeda, bahwa masalah itu tidak lebih besar dari Tuhan kita, tapi Tuhan kita lebih besar daripada masalah itu, maka kita akan mendapat berkat-berkat yang melimpah, upah yang Tuhan sediakan bagi kita. Saya rindu kita memiliki komitmen hari-hari ini di hadapan Tuhan, bahwa apapun yang terjadi kita tetap setia kepada Tuhan. Dan kita berkata, walaupun orang lain tergoncang imannya, tapi aku tidak akan tergoncang iman. Walaupun badai hidup terjadi, seperti ada lagu pujian itu yang berkata, walaupun 1000 rebah di kiri kanan kita, tapi kita mau tetap setia kepada Tuhan. Walaupun masalah hidup terjadi dalam hidup kita, tapi kita mau tetap berdiri kuat dan tetap setia kepada Tuhan. Diberkatilah kita semua yang mendengarkan firman Tuhan hari ini. Diberkati Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah hari ini, bahwa firman Tuhan datang kepada kita. Kita diminta untuk tetap setia walau ada di tengah goncangan kehidupan. Sebab hanya orang-orang yang tetap setialah yang melihat pertolongan Tuhan. Mereka yang tetap setialah yang melihat pemulihan dan karya-karya Allah yang luar biasa. Dan hanya mereka yang setialah yang melihat Tuhan turut bekerja dalam kehidupan mereka. Dan mereka akan bahagia di saat Tuhan memulihkan keadaan mereka. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan yang bisa saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini. Kami tahu hidup kami tidak lepas dari persoalan hidup, dari badai yang terus menimpa kehidupan kami. Tapi satu hal yang kami percaya ketika kami melihat itu dari iman kami, bahwa Tuhan turut bekerja di dalamnya untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Bahwa Tuhan menginginkan tindakan yang lebih lagi supaya kami tetap setia kepada Tuhan di tengah hari-hari yang sangat sukar ini ya Tuhan. Karena itu Roh Kudus kuatkan kami, mampukan kami sehingga kami terus kuat dan menjadi pribadi yang setia.
Kami terus menantikan pemulihan Tuhan. Kami terus menantikan kuasa Allah bekerja dalam hidup kami. Dan biarlah kami tetap kuat di dalam Tuhan. Berkati umat-umat-Mu Tuhan. Masalah apapun yang mereka hadapi, goncangan apapun yang mereka alami dalam hidup mereka hari-hari ini, baik ekonomi, keluarga maupun kesehatan, Engkau Allah yang turut bekerja. Engkau berkati mereka Tuhan, pulihkan mereka. Nyatakan kuasa-Mu sehingga mereka memperoleh kesaksian bahwa penyertaan Allah terus terjadi dalam hidup mereka. Dan buatlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang setia, yang tetap taat kepada Tuhan sampai akhir hidup kami ya Tuhan. Kami mau setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat firman-Mu dan buat ibadah kami yang selanjutnya tetap kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Kami mengucap syukur di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.